Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat-sehat selalu. Adapun materi pembelajaran hari ini sebagai lanjutan dari materi yang lalu, yaitu kompetensi dasarnya, kelanjutan dari materi yang lalu, yaitu 34 menelah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa sasaran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajarannya: 1. Menelaah isi tes persuasif. Yang kedua, menelaah langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Jadi materi hari ini adalah simpulan tes persuasif. Jadi yang pertama adalah simpulan tes persuasif, dan yang kedua yang kita akan bahas adalah langkah-langkah penyimpulan tes persuasif. Nah, sekarang yang pertama adalah simpulan teks persuasif. Adapun simpulan tes persuasif adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran terhadap keseluruhan isi teks. Yang kedua, simpulan diambil dari keseluruhan isi teks yang memiliki bagian-bagian penting. Yaitu tadi adalah pengertian dari simpulan. Kemudian selanjutnya ada dua contoh paragraf persuasi yang akan ditampilkan beserta kesimpulannya. Contoh karangan persuasi: menurut ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kemudian jadi itu tadi tes karangan persuasi. Adapun teks di samping berhal bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Simpulannya adalah teks adalah agar kita selalu mengonsumsi tidak mengalami gangguan pencernaan. Kita harus makan
dengan pola makan sehat dan seimbang. Kemudian tes kedua, tes ini merupakan tes kedua betapa sulitnya seseorang atau pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Simpulannya, simpulan tes di atas adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Nah, sekarang langkah-langkah penyimpulan tes persuasif. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Dengan membaca keseluruhan isi teks, kita dapat menemukan gagasan umum tes serta argumen-argumen yang dijabarkan oleh penulis. Langkah yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Bagian tersebut biasanya terdapat di awal dan atau di akhir paragraf. Dengan begitu, ketika membuat simpulan, kita dapat segera menemukan bagian penting yang telah kita temukan dalam teks. Kemudian langkah ketiga adalah memahami hubungan logis antar bagian penting tes tersebut. Jadi tiap paragraf dalam tes haruslah berkaitan dengan pendukung gagasan utama. Tes ajakan yang baik memuat argumen-argumen dan paragraf yang saling berkaitan sehingga pembaca terdorong untuk melakukan sesuatu. Merumuskan simpulan isi yang keempat ya. Merumuskan simpulan isi tes secara ringkas dan jelas. Hal ini akan memudahkan untuk mengetahui maksud dan tujuan ajakan dari penulis. Ya, jadi itu ada 4 langkah-langkah penyimpulan teks persuasif. Ya, jadi saya kembali menyimpulkan bahwa menyimpulkan isi tes persuasif di situ ada 2, yaitu simpulan isi tes persuasif dan langkah-langkah penyimpulan tes persuasif. Nah, jadi yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan di sini adalah simpulannya. Apa itu simpulan tes persuasif? Dan kemudian disertai dengan contohnya masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penyimpulan tes persuasif itu dibagi menjadi 4 bahagian, yaitu membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks, kemudian memahami hubungan logis
antar bagian penting teks itu. Kemudian merumuskan simpulan isi tes secara ringkas dan jelas. Ya, barangkali anak-anakku sekalian, hari ini cukup sekian saja dulu. Dan pesan saya, tolong diperhatikan anjuran pemerintah mengenai jadi selalu memakai masker dan mencuci tangan. Ya, jangan selalu bergombolan ya. Jadi itu yang harus diperhatikan, aturan kesehatan. Dan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.